Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman. Hari ini kita akan bersama membaca merenungkan satu bagian yang diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-49. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba bayangkan sejenak. Seandainya kita mendapatkan satu tugas untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baru, jenis pekerjaan yang sama sekali asing, yang membuat kita akhirnya sadar akan kelemahan kita dan membuat kita menyadari bahwa kita harus belajar dan memulai semuanya dari nol. Maka saya yakin dan percaya kita akan bersyukur kalau ada seorang mentor atau seorang rekan yang diberikan bagi kita untuk mendidik, untuk mengajar hal-hal baru yang menjadi hal-hal paling mendasar. Seorang mentor yang tidak terburu-buru, yang memastikan bahwa kita sudah paham dan kita sudah memenuhi syarat. Seorang mentor yang cukup kuat untuk menopang, yang pada akhirnya membuat kita memahami pekerjaan tersebut, menguasai pekerjaan tersebut, dan akhirnya menolong kita untuk menghadapi pekerjaan tersebut secara sendirian. Maka saya yakin dan percaya kita akan menjadi seorang pekerja yang handal, seorang yang memahami tugas dengan baik, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan juga dengan baik. Bapak Ibu, melalui ayat yang kita baca di ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49, Tuhan Yesus sedang ingin mengajarkan bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari, ia disamakan dengan seorang yang bijaksana, seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu yang keras, batu yang kuat, dan juga batu yang kokoh. Sehingga ketika hujan deras turun dalam beberapa waktu, datang banjir, datang angin topan, dan badai melanda, maka rumah itu tidak akan goyah, tidak akan rusak, bahkan terbawa oleh arus banjir. Rumah yang didirikan itu akan tetap tegak berdiri di atas pondasi batu yang kuat dan yang juga kokoh. Kalau kita melihat bagian ini, secara rohani pengajaran Yesus sedang ingin menyiratkan bahwa orang-orang yang teguh imannya kepada Tuhan itu tidak akan terombang-ambing ketika dia menjalani hidup. Dia akan tetap menjadi seorang yang tegak berdiri di atas dasar iman yang kuat, di atas dasar iman yang kokoh. Dia tidak akan hanyut dalam gelombang kehidupan duniawi yang penuh dengan godaan dan juga hawa nafsu. Maka ini menjadi satu pertanyaan yang sederhana yang bisa kita ajukan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Setiap kita yang mungkin sering kali mendengar kebenaran firman Tuhan. Jika kita mendasarkan hidup kita di atas firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap kokoh berdiri ketika kita diterpa dan ketika kita harus menghadapi yang namanya tantangan kehidupan. Di tengah segala ketidakpastian, masih ada kebenaran firman yang kita dengar yang akan memberikan kepastian bagi kehidupan setiap kita. Penekanan yang Yesus berikan pada bagian melakukan firman Tuhan itu juga menjadi sebuah kunci, di mana orang percaya tidak cukup hanya mendengar, mengerti, atau bahkan menghafal kebenaran firman Tuhan. Selama firman itu tidak dilakukan, maka itu tidak akan menambah kekuatan apapun terhadap fondasi kehidupan seorang yang percaya kepada Dia. Nah, bagaimana kira-kira kekuatan fondasi kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang yang rapuh seperti pasir atau menjadi cukup kuat seperti batu karang? Waktu dan ujian kehidupan yang akan membuktikan semuanya. Maka demikianlah seorang yang membangun kehidupannya dengan iman dan percaya yang teguh kepada Tuhan. Ibarat seorang yang membangun rumah yang kokoh dengan menggali tanah dalam-dalam untuk membuat fondasi dari batu yang kokoh dan kuat. Ketika air, dan banjir datang melanda, maka rumah itu tidak akan goyah dan tidak akan menjadi rusak. Mari kita melandaskan hidup kita mendengar firman Tuhan
menyimpan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati setiap kita. Bahkan kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Mendengar dan melakukan, itulah yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus. Mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat di dalam iman kita kepada Tuhan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus. Tuhan Yesus